Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Pasti sebagian besar dari Anda tadi sempat menyaksikan sidang di Mahkamah Konstitusi dan pemaparan dari 4 orang menteri di Kabinet Jokowi. Yang jelas ada Airlangga, ada Muhadjir Utomo, ada Muhadjir Effendi, mohon maaf, ada Risma dan ada Bu Sri Mulyani. Tapi yang cukup mengejutkan Bung Rocky, ini pertanyaan-pertanyaan dari hakim ternyata sangat tajam. Tadinya banyak orang kecewa karena pemohon kan tidak boleh mengajukan pertanyaan. Tetapi satu hal juga yang menjelaskan kepada kita, tadi dijelaskan dengan bagus oleh Pak Arief Hidayat, mengapa kemudian mereka akhirnya masuk ke wilayah ini, masalah-masalah bansos. Padahal kan paslon 02 tim hukumnya mencoba mengkanalisir ini, melokalisir hanya persoalan ini, kewenangan MK itu adalah sebagai untuk mengadili sengketa perolehan suara gitu. Nah ini kita mulai dulu dengan menduga aja ini. Ya, Kenapa terjadi semacam game changing itu? ya. Kan ini soalnya. Orang selalu menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi itu masih bisa dikendalikan oleh Jokowi itu. Mhm. Tetapi secara psikologi Mahkamah Konstitusi juga paham bahwa Jokowi itu ada di dalam suasana berduka karena ketidakjelasan sikap dia itu menyebabkan dia tidak mungkin lagi bergembira dengan hasil pemilu ini. Karena semakin hari orang melihat bahwa fungsi Mahkamah Konstitusi yang didalilkan sebagai turunan dari kepentingan Jokowi aja, itu mulai menganggap bahwa dia harus memuliakan dirinya justru ketika Jokowi itu makin lama makin hilang kekuasaan. Kan ini cuma soal bencana berhubungan tuh. Jadi terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi hakim-hakim ini juga mengirim pesan terselubung pada Pak Jokowi bahwa kami ini independen loh. Walaupun kita tahu bahwa independensi itu dia cicil sebetulnya, melihat tekanan publik, wawancara-wawancara, talk show segala macam tuh. Jadi itu psikologi yang terjadi kenapa Mahkamah Konstitusi akhirnya harus mengikuti kehendak publik untuk melihat bahwa ini adalah mahkamah keadilan bukan mahkamah keluarga. Jadi memang Mahkamah Konstitusi udah tertekan dari awal karena dihajar terus ini mahkamah keluarga dong. Nah, pride orang-orang semacam Pak Soehartoyo kita kenal atau bahkan Arsul Sani yang Ya. sebetulnya orang ragukan. Tetapi saya bisa duga dengan kuat bahwa ini kesempatan pertama kali dalam sejarah Indonesia orang lihat Mahkamah Konstitusi itu berfungsi maksimal dan itu ada tepuk tangan publik dan doa dari dalam hati seluruh rakyat Indonesia bahwa Mahkamah Konstitusi sudah pulih akal sehatnya. Dia bukan lagi jadi loket, tapi dia menjadi alat untuk menghasilkan kembali demokrasi. Judicial activism itu muncul tiba-tiba dari benak hakim-hakim ini. Nah, jadi sekali lagi tidak pernah diduga sebetulnya oleh Sri Mulyani, Risma, apalagi Erlangga dan Pak Muhadjir bahwa Mahkamah Konstitusi akan memanggil mereka. Kan itu dasarnya itu. Sehingga begitu terbuka peluang karena semua dalil yang diajukan oleh 01 terutama itu betul-betul masuk akal. Kan nggak mungkin hal yang masuk akal itu diabaikan oleh para profesor yang duduk di kursi Mahkamah Konstitusi kan. Ya. Jadi terlihat bahwa peluang kita untuk menghasilkan kembali sebuah mahkamah yang berbudi luhur dan berakal pikiran kuat itu mulai ditunjukkan. Jadi ini pameran semacam ya pameran kemuliaan baru dari Mahkamah Konstitusi setelah dia diolok-olok oleh publik tuh. Nah ini soal psikologinya. Nah soal politiknya tentu adalah menyangkut masa depan dari negeri ini yang dibaca perlahanan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa kalau angket macet itu artinya nggak akan ada cara untuk mengembalikan demokrasi. Jadi Mahkamah juga menghitung proses politik di DPR bisa macet loh karena tukar tambah kekuasaan. Tetapi Mahkamah ingin memperlihatkan bahwa demokrasi ini harus tetap dihidupkan tuh. Jadi saya kasih dulu pujian tertinggi pada keinginan Mahkamah Konstitusi untuk menghasilkan demokrasi. Nah, keinginan itu yang akhirnya menuntun pertanyaan-pertanyaan tajam dan dan ketajaman pertanyaan itu juga memang di backup dengan kuat oleh data-data yang diajukan oleh publik, oleh para peneliti maupun oleh tim dari 01 dan 03 terutama. Ya. Saya menyimak pertanyaan-pertanyaan dari hakim ini, ternyata hakim-hakim ini sangat serius melakukan riset ya tentang ini. Kan orang tadinya underestimate ini kan, ini persoalan ini mungkin nggak begitu paham, nggak didalami, termasuk juga soal IT misalnya begitu ya kelihatannya. Tapi kelihatannya hakim-hakim sangat serius melakukan riset soal ini. Kita menduga juga kan mereka juga punya tim ahli gitu ya Bung Rocky yang Ya. membriefing
mereka dengan data-data yang lengkap. Tapi yang sangat menarik adalah apa yang disampaikan oleh tentu Saldi Isra dan yang pertama kali adalah Pak Arief Hidayat. Pak Arief Hidayat dengan tegas menyebut cawe-cawe presiden yang kata dia sebagai dia itu adalah termasuk asosiasi dari Mahkamah Konstitusi di internasional. Misalnya dia mengaku dalam pertemuan di Geneva itu dia ditanya oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi negara-negara lain itu tentang cawe-cawe, Pak Jokowi tentang putusan Mahkamah Konstitusi, dan kata dia ini membuat citra buruk dari Indonesia. Kira-kira seperti itulah yang pesan yang ingin dia sampaikan. Betul, dan LSM lebih dulu mengetahui itu kan. Dan mungkin kalau yang bicara adalah pengamat politik bahwa Anda itu Mahkamah Konstitusi juga di-watch oleh Mahkamah Konstitusi Internasional, oleh komunitas hakim internasional. Ya. Tetapi ketika Pak Arief itu mengalami sendiri, dia tahu betapa sorotan publik terhadap isi kepala Mahkamah Konstitusi itu betul-betul bisa meledakkan kepala mereka tuh. Jadi terlihat betul bahwa Mahkamah Konstitusi ini adalah jaringan pikiran dunia untuk menghasilkan global justice sebetulnya. Jadi terima kasih Pak Arief itu mau mengakui dengan rendah hati, mau mengatakan bahwa mereka diolok-olok juga di dunia sebetulnya tuh. Nah ini yang memunculkan kemampuan Arief Hidayat untuk kalau teknik bertanya namanya curiosity plus suspicion. Jadi keingintahuan yang juga di backup oleh kecurigaan. Itu di dalam teknik bertanya namanya curiosity plus suspicion itu. Jadi itu yang kemudian menuntun hakim-hakim yang lain itu datang dengan pikiran yang sama. Kenapa kita tidak boleh menduga buruk perilaku Presiden Jokowi dengan istilah cawe-cawe itu? Kenapa kita tidak boleh untuk mempersoalkan kedudukan dari menteri-menteri itu yang sebetulnya hanya mendapat suruhan berdasarkan keputusan presiden, padahal keputusan presiden itu sesuatu yang tidak ada dalam pakem ketika proses pemilu sedang berjalan. Kan itu yang disebut namanya yang berkali-kali dia ini penugasan presiden. Apa yang namanya penugasan presiden? Bukankah semua menteri itu memang sudah ditugaskan oleh undang-undang? Ngapain lagi terima penugasan presiden? Dan kekhususan penugasan presiden itu yang dicurigai oleh Arief dan Mahkamah Konstitusi bahwa penugasan presiden itu adalah penugasan di era pemilu. Penugasan itu menyangkut perubahan kebijakan, refocusing anggaran segala macam yang 2 hari kemarin itu dibahas. Jadi Mahkamah Konstitusi menangkap dengan baik bahwa seluruh dalil yang diajukan untuk mempersoalkan legitimasi pemilu itu memang diarahkan pada Presiden Jokowi. Dan ini sebenarnya menyidang Presiden Jokowi melalui bantuan pertanyaan dari Mahkamah Konstitusi supaya dia punya alat untuk menerangkan bahwa ada cawe-cawe yang sistematis, masif, dan terstruktur oleh Presiden Jokowi kan. Itu yang udah ada di kepala para hakim ini. Jadi sekali lagi kita mau fokus aja dalam hari-hari terakhir ini, fokusnya pasti pada penugasan presiden yang isinya adalah cawe-cawe yang memberontakkan mekanisme pemilu yang secara formil seharusnya harus dibayangkan bahwa presiden juga mesti menjaga demokrasi. Tetapi dia nggak mampu, maka dia diolok-olok di ruang kelas anak-anak BEM, juga diolok-olok di ruang Mahkamah Konstitusi Internasional. Dan itu intinya tuh. Jadi bagus betul bahwa fokusnya akhirnya harus pada presiden, sehingga pertanyaan-pertanyaan tentang kuantitatif itu yang biasa dilakukan oleh geng penasihat hukum 02 itu nggak dipentingkan lagi, karena memang mereka hanya ingin mengkonten itu pada isu kuantitatif, padahal betul-betul untuk membongkar penyalahgunaan kekuasaan presiden memang harus dipanggil menteri-menteri, dan pada akhirnya kalau menteri-menteri nggak bisa jawab dengan baik, ya panggil presiden kan. Dan istilah penugasan presiden itu artinya presiden bertanggung jawab. Nah ini menarik Anda menyinggung soal pemanggilan presiden ya, karena ini kan kita rekaman ini setelah selesai persidangan tadi dan belum jawaban ya. Jawabannya nanti masih setelah habis sholat Jumat, Bung Rocky. Tetapi satu hal yang tadi juga disampaikan oleh Pak Arief yang menjelaskan mengapa mereka mesti memanggil para menteri ini, karena kata dia sebenarnya ini soal kebijakan presiden, tapi kata dia kan pada presiden itu melekat 2 fungsi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Kata dia, kalau kepala pemerintahan dipastikan langsung dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi begitu. Tetapi karena bagaimanapun ini kepala negara, jadi harus dijaga marwahnya. Tetapi saya bisa menduga dengan keras, sama seperti juga ketika akhirnya Mahkamah Konstitusi memanggil para menteri ini yang tadinya kesannya ada penolakan begitu. Kalau kemudian ternyata jawaban dari para menteri ini atau bahkan kemudian jawaban dari para menteri ini menuntun pada satu jawaban yang tidak bisa mereka sampaikan dan hanya bisa dijawab oleh Jokowi, maka pasti harusnya Presiden Jokowi juga dipanggil. Iya, itu kalimat diplomatisnya memang dia adalah kepala negara. Tetapi kita tahu bahwa kepala negara itu menyewa
pakar-pakar hukum tata negara untuk kepentingan kepala negara, bukan kepentingan negara. Jadi sebetulnya poinnya masih banyak itu. Ya Jokowi bertindak sebagai kepala negara, tapi bukan untuk kepentingan negara, untuk kepentingan keluarga. Itu dengan mudah didalilkan kan. Jadi memang kita batasi dulu bahwa kebijakan Jokowi itu menimbulkan kecurigaan bahwa dia sedang mengarahkan kedudukan dia sebagai presiden dengan asumsi bahwa semua kebijakan dia itu hanya dimaksudkan untuk kepentingan keluarganya tuh. Ini persidangan tentang Jokowi dan Gibran, itu masalahnya tuh. Jadi kalau nggak ada soal Gibran di situ ya tentu kita akan lindungi dia sebagai kepala negara tuh. Tetapi orang sudah tiba pada kesimpulan ini kepala negara, dia abaikan fungsi dia sebagai kepala negara dan dia berpihak pada dirinya sebagai kepala keluarga. Jadi sebetulnya itu yang sampai ke jurnalis internasional yang melihat loh ini sebetulnya kalau saya ngomong dengan kalangan diplomatik society di Jakarta, mereka juga bertanya yang sama. Ini masalah apa sebetulnya nih? Saya bilang bahwa ini bukan masalah politik Jokowi sebagai pemain politik. Dia adalah pemain politik untuk kepentingan anaknya. Jadi begitu nama Gibran diajukan, fokusnya tetap pada kebijakan presiden untuk meloloskan anaknya. Cuman itu tuh. Jadi semua dalil yang diucapkan bahwa ini adalah refocusing anggaran itu, penugasan presiden itu demi 27 juta penerima manfaat segala macam, itu nggak ada gunanya tuh. Kalau di situ tetap orang lihat bahwa dari awal Gibran yang jadi causa celebre itu. Jadi kasus yang dibicarakan itu biasa disebut causa celebre adalah Gibran yang, dan Gibran itu siapa? Gibran yang adalah anak Presiden Joko Widodo. Siapa dia? Presiden Indonesia yang adalah kepala negara. Jadi tetap itu sebetulnya. Tapi oke, kita terima keterangan sopan santun dari Mahkamah Konstitusi bahwa ada kepala negara. Tetapi psikologi udah mengarah pada pemanggilan Jokowi. Jadi mestinya pasti akan berlanjut. Jokowi pasti akan dipanggil tuh. Logikanya cuma begitu. Kan kita tahu bagaimana mungkin Sri Mulyani bisa jawab kalau nggak ada rapat-rapat khusus dengan presiden. Demikian juga Bu Risma atau Erlangga yang semuanya itu di bawah koalisi presiden secara politik, bukan secara birokratis loh. Erlangga itu anak buah Presiden Jokowi karena dia ketua Partai Golkar, bukan karena dia Menko. Ya. Nah, itu menarik juga tadi soal Pak Erlangga juga ditanyakan oleh Hakim Marif mengenai kemungkinan bansos itu di balik melonjaknya suara dari Partai Golkar gitu ya. Tapi yang satu hal yang saya kira sebenarnya dalam hal ini harusnya hakim-hakim itu memang lebih fokus pada 3 orang tadi ya. Terus 2 orang lah terutama saya kira, yang paling pertama itu Sri Mulyani, kedua Pak Erlangga Hartarto. Kalau Pak Muhadjir ini kan lebih kita sebut apolitis lah, dia nggak punya kepentingan politik di sini. Sementara Ibu Risma ini kan bagian menteri yang dianggap dia adalah kelompok oposisi kan di dalam kabinet. Jadi dia tidak dilibatkan dalam rapat-rapat internal yang tadi juga dipertanyakan oleh para hakim tadi. Betul, jadi akhirnya ini persidangan politik sebetulnya. Jadi versi hukum dari hak angket. Hak angket kan bukan persidangan hukum, itu persidangan politik. Nah di sini materinya ada materi politik. Dan hakim-hakim ini mengerti betul keadaan sekarang ini bahwa semua yang diajukan oleh pemohon, bagian yang diprotes oleh masyarakat sipil itu adalah persoalan politik. Dan harus disempitkan, ini urusan Jokowi dan Gibran doang nih. Prabowo bahkan nggak perlu ada di situ tuh, karena Prabowo itu bukan hal yang jadi objek sengketa di situ. Objek sengketa dari awal adalah diloloskannya Gibran oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Pada waktu itu orang masih berpikir bahwa Jokowi bisa mengendalikan semua ini, dan kita tahu bahwa Jokowi nggak punya kemampuan untuk mengendalikan ini karena dia sendiri fokus pada dinasti dia tuh. Dia lupa bahwa pembicaraan di Mahkamah Konstitusi bisa direkam oleh publik internasional lalu diolok-olok loh. Bayangkan misalnya kalau Pak Arief Hidayat tidak bertemu dengan hakim-hakim dunia itu, mungkin dia juga masih merasa ya ini nggak akan disorot oleh internasional. Nah, sebetulnya selalu ada faktor yang nggak pernah kita bayangkan, bahwa satu waktu Arief Hidayat akan mengerti bahwa Mahkamah Konstitusi bagian dari komunitas pikiran keadilan dunia. Itu dalilnya tuh, bahwa DPR Indonesia itu bagian dari komunitas demokrasi dunia. Jadi hal-hal itu, dan yang nggak pernah diduga oleh Pak Jokowi bahwa hakim-hakim ini juga punya harga diri tuh, nggak bisa sekedar diatur-atur seperti apa namanya iparnya itu kan. Jadi betul-betul kita balik pada semacam misteri dalam politik. Selalu ada yang jujur, yang tiba-tiba melejit dari kekacauan-kekacauan yang disembunyikan. Ya, nah jadi kalau dari sini kita bisa menyimak ya Bung Rocky, kelihatannya kan dengan tadi soal selisih penghitungan suara itu sudah diabaikan, begitu ya Bung Rocky. Mungkin sekarang justru tinggal fokusnya di sini soal kecurangan-kecurangan Sirekap, ya itu saya kira mungkin bukan primer lagi, dia sudah jadi yang sekunder. Tapi yang sekunder ini adalah soal
pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh presiden. Itu kan sebenarnya kalau kita lihat sekarang ini ya. Ya itu intinya tuh, dan semua itu sinopsisnya sebetulnya dibuat dengan bagus oleh Uceng, Ferry Amsari, Bivitri, dan Dandi itu di dalam kompilasi Dirty Hand itu yang kita dalilkan sebetulnya itu Dirty Hand itulah orkestrasi yang bisa dipakai untuk membaca partitur Joko Widodo tuh dari Dirty Vote ke Dirty Hand, sekarang ada Dirty Mind yang mastermindnya ada Presiden Jokowi sendiri kan. Jadi memang pada akhirnya yang dipersoalkan bukan sekedar kalkulasi 13 juta suara, tetapi software yang dipakai untuk menghasilkan 13 juta suara itu adalah software yang buruk yang kita sebut sebagai ambisi presiden kan. Ini cuma itu dalilnya tuh. Di semua hal akhirnya balik itu menyangkut kebijakan hukum tadi, kebijakan ekonomi, keinginan Jokowi untuk meloloskan anaknya. Jadi akhirnya kita bicara pada nepotisme kok pada akhirnya tuh. Ini semua hal itu yang mesti kita tuntun kembali publik untuk percaya bahwa keadilan itu bukan soal kuantitatif, tetapi perencanaan kejahatan dari awal. Ya, nah tanpa kita mendahului ya keputusan dari hakim, kita sudah mulai dapat gambaran sebenarnya seperti apa yang akan arahnya kemana seperti ini. Tapi persoalannya kan kita pasti bicara soal non teknis, Bung Rocky. Pastilah selama ini kan Pak Jokowi berhasil cawe-cawe dengan meloloskan Gibran, kan berhasil cawe-cawe di Mahkamah Konstitusi. Tetapi ini juga kita pasti yang memberikan semacam support moral, saya kira publik kepada para hakim ini. Mereka harus punya keyakinan, Bung Rocky, bahwa mereka itu ada backup. Tentu ada backup yang juga amicus curiae dari 303 akademisi dan banyak civil society. Kalau enggak, ini meskipun mereka sampai pada satu kesimpulan, mereka bisa masuk angin juga karena tekanan dari kekuasaan yang saya kira nggak bisa kita nafikan sangat berat, sangat besar gitu. Ya, dalam kalkulasi saya rolling stone-nya udah jalan dan hakim-hakim ini mengerti bahwa dia akhirnya harus menumpang pada opini publik yang memang ada kejujuran di situ. Dia harus mencari bonafiditasnya dari kemampuan mereka untuk menunjukkan pada publik kami bukan lagi aparatnya Jokowi. Kan itu yang terasa tuh. Jadi lain kalau misalnya hari ini masih sedikit siksa, ini udah jelas gitu. Semua hakim di situ bahkan yang kita duga masih punya kaitan dengan kekuasaan yang diangkat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi karena jatah presiden, akhirnya berbalik itu. Hal yang sama ketika zaman Pak Harto 98 kan. Begitu banyak jurnalis yang tadinya pro Istana Cendana, begitu banyak bahkan tokoh-tokoh yang masih ada dalam kabinet Pak Harto itu akhirnya ngerti buat tuntutan rakyat itu tidak mungkin lagi disembunyikan melalui tabir-tabir opini publik tuh. Bayangin bagaimana Pak Harmoko tiba-tiba jadi oposisi kan tuh. Jadi sebetulnya ada pakem dalam sejarah kita bahwa semua yang disembunyikan itu akan dibongkar itu. Pak Harto juga lakukan hal yang sama ketika mengambil alih kepemimpinan negeri ini dari Bung Karno. Semua hal begitu yang disembunyikan oleh Bung Karno akhirnya terbongkar juga tuh, bahwa apapun yang terjadi dalam masa lalu itu harusnya jadi bayangan Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak mungkin menyembunyikan kejahatan dia tuh, kan dia tidak cukup punya kapasitas untuk itu dalam perbandingan dengan Pak Harto atau tokoh-tokoh yang lain misalnya. Jadi terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi memulihkan dirinya sendiri supaya dimuliakan kembali oleh publik. Kira-kira itu intinya sebetulnya. Kan malu juga terus-menerus Mahkamah Konstitusi nanti setiap kali dia berbalik ke kiri dia lihat ada foto Gibran nanti di belakang. Itu juga orang bilang ya lu sebetulnya anak buah dari anak kecil gitu, anak buah dari anak kecil, itu kan memalukan. Oke, saya kira sebenarnya nanti kuncinya ini, saya kira kalau dari Pak Erlangga kita nggak berharap terlalu banyak ya, ada semacam pengakuan dosa begitu ya. Tapi kita mungkin bisa berharap itu ada bocoran dari Bu Sri Mulyani gitu ya. Karena tadi kalau kita simak sebenarnya Ibu Sri Mulyani itu masih mencoba normatif gitu, masih coba melindungi Pak Jokowi. Tapi Ibu Risma juga belum lepas karena saya sempat menduga tadinya ketika baru awal membuka kan sempat tersendat ya, seperti mau menangis Ibu Risma. Tapi belakangan benar lancar, tapi belum banyak mengungkap soal ini. Nah nanti jawabannya kita tunggu, Bung Rocky, dan saya kira mungkin mudah-mudahan kita bisa melihat ada game changer seperti yang Anda perkirakan tadi. Pasti ada game changers dan pasti sidang ini juga dipantau langsung oleh Pak Jokowi, dan saya kira di sebelah kanan Pak Jokowi ada air putih dan Sanax untuk menenangkan batinnya. Oke, baik, makasih Bung Rocky ya. Yes.